Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala karena berkat limpah nikmat, taufik dan hidayahnya kita dapat diberikan kemudahan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk bersama-sama berkumpul dalam menghadiri majelis ilmu yang semoga Allah berkahi dan diberikan taufik. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah berikan, Allah limpahkan kepada junjungan besar sahabat tauladan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Allahumma anta Allah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, kami senantiasa meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, dijaga kehormatannya dan juga diberikan rasa syukur. Allahumma amin. Kembali kita membahas kita bertauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah, masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab man ata'al ulama'a wal umara'a bi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma haramahu faqad ittaqadahum arbaba. Barang siapa yang mentaati para ulama dan juga para pemimpin dalam masalah mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, maka apabila telah berbuat demikian, telah menjadikan mereka para ulama tadi, para pemimpin tadi sebagai Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah Tabaraka wa taala. Kita bahas judul babnya dulu terlebih dahulu. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan man, yang mana maksudnya adalah barang siapa yang dia sifatnya umum, baik itu laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, yaitu selagi dia orang muslim, orang mukmin, maka dia termasuk daripada kata barang siapa tersebut. Barang siapa, siapapun dia, ya. Baik dia para sahabat sekalipun masuk ke dalam bab tersebut, ya. Barang siapa yang mentaati ulama dan pemimpin. Kenapa di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkhususkan pada para ulama dan pemimpin saja, bukan misalkan orang tua, bukan misalkan bos kita di kantor atau di pekerjaan dan semisalnya, karena atas para pensyarah daripada kitab ini dikatakan karena ulama itu adalah rujukan dalam bidang ilmu dan syariat. Makanya banyak ditaati, makanya banyak dipatuhi, karena ulama itu orang berilmu yang mengetahui ilmu syariat itu menjadi rujukan. Yastadiqu ilaihim asyar, disandarkan kepada mereka yaitu syariat atau ilmu, karena mereka orang yang bertanggung jawab akan hal yang demikian. Begitu juga kenapa di sini disebutkan para pemimpin. Karena para pemimpin adalah al-munafiduna, orang yang menerapkan hukum, ya. Biasanya orang yang menerapkan hukum itu pasti harus ditaati. Misalkan pemimpin kita menerapkan hukum peraturan lalu lintas,
Menerapkan hukum misalkan barang siapa yang mencuri atau korupsi maka dia masuk penjara. Ini adalah orang-orang yang menerapkan hukum, bahkan bisa menghukum pelaku yang melanggar hukumannya. Nah, makanya dari itu dua orang ini, ya, dua tipikal ini, para ulama dan juga para pemimpin, dimasukkan beliau dalam masalah ini karena mereka berdua adalah dua tipe rujukan, umat. Yang satu tipe rujukan dalam bidang syariat dan ilmu, yang satu rujukan dalam penerapan atau pembuatan hukum-hukum di dunia. Oleh karena itu beliau melakukan menulis bab tersebut, ya. Fi tahrimi ma ahallallahu au tahlilu ma haramahu. Dalam kasus mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Misalkan Allah telah menghalalkan yang namanya beras, menghalalkan yang namanya misalkan buah-buahan. Ada seseorang atau dia para ahli ulama atau dia pemimpin mengatakan buah pisang haram dimakan, madu haram dimakan, atau lagi misalkan nikah, yang mana kita ketahui nikah adalah perbuatannya halal, nggak boleh nikah, hukumnya haram, misalkan seperti itu. Nah, maka ini termasuk daripada apa? Dia mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Contohnya, misalkan Allah SWT mengharamkan yang namanya khamar, yang namanya riba, yang namanya perjudian. Kemudian ada salah seorang pemimpin atau salah seorang ulama mengatakan enggak, itu halal, itu dibolehkan oleh Allah. Ya, maka ini termasuk dalam pembahasan tersebut. Ya, mengharamkan yang sudah jelas halalnya, menghalalkan yang sudah haram keharamannya. Maka apa kata beliau? Dia telah menjadikan mereka para ulama dan juga para pemimpin sebagai Tuhan-Tuhan tandingan daripada Allah Taala. Dan kata arbaba atau Tuhan-Tuhan dalam tafsirannya dalam bahasa Indonesia itu kata para ulama, Tuhan sesuatu itu dikatakan Tuhan apabila terkumpul tiga komponen. Sesuatu itu dikatakan Tuhan layak disembah, layak untuk diibadahi tatkala terkumpul tiga komponen. Yang pertama yaitu al-khalqu, menciptakan. Misalkan dia menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan hewan dan semisalnya, maka itu termasuk daripada komponen ketuhanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia al-mulk, memiliki kekuasaan atau kerajaan. Ya. Kekuasaannya Allah itu meliputi langit dan bumi. Kerajaannya Allah itu meliputi segala hal. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah at-tasarruf. Tasarruf itu apa? Pengaturan. Dan pengaturan itu terbagi menjadi dua. At-tasarruf qadari wa at-tasarruf asy-syar'i. Pengaturan takdir, misalkan Allah menakdirkan fulan meninggal pada umur 40 tahun. Dunia kiamat misalkan pada tahun 3000. Tsunami terjadi di negeri X pada tanggal 2100. Ini adalah penentuan atau penetapan takdir. Yang satunya adalah penetapan syariat. Ya. Jadi, ulang komponen ketuhanan itu tercakup dalam tiga hal. Yang harus ketiga komponen ini terkumpul satu dengan yang lainnya, baru dikatakan sesuatu itu Tuhan. Yang pertama al-khalq, dia pencipta. Kemudian al-mulk, menguasai, memiliki, dan juga dia sebagai rajanya. Dan yang ketiga adalah at-tasarruf, mengatur. Dan mengatur itu ada dua, mengatur takdir, ya, mengatur ketentuan, dan juga mengatur yang namanya at-tasarruf asy-syar'i, mengatur aturan syariat. Nah, di sini ya poinnya. Jadi kenapa dikatakan dia sesembahan selain Allah? Para ulama, para pemimpin yang dia mengharamkan apa yang halal, menghalalkan apa yang telah halal, dan mengharamkan apa yang telah halal, maka dia di sini menyamakan dalam aspek pengaturan syariat. Yang mana Allah itu mengatur syariat, mengatur hukum,
mereka juga ikut-ikutan dalam hak prerogatifnya Allah, hak khususan Allah. Ya, Allah yang mengatur, memberikan hukuman syariat, mengatur syariat, mereka juga mengatur syariat. Maka inilah yang dikatakan sebagai menjadikan Tuhan tandingan selain Allah Taala. Bukan cuma kita misalkan berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, sholat kepada Allah dan sholat kepada selain Allah, kemudian mengharap kepada Allah dan kepada selain Allah. Bukan itu saja yang namanya syirik. Syirik itu luas. Ya, salah satunya apa? Salah satunya dia ikut campur, ya, dia ikut campur dalam masalah tasyri', ya, dalam masalah pengaturan syariat. Ya, yang tadi kita bahas pengaturan yang kedua, pengaturan takdir dan pengaturan syariat. Nah, disinilah yang menyebabkan ya orang apabila mematuhi, supaya tenang. Jadi ulang, mohon maaf ya, semuanya dapat dipahami. Jadi ulang tadi pengaturan itu pengaturan syariat dan pengaturan takdir. Yang ini adalah kekhususan Allah. Nah, pada aspek inilah ya seseorang dikatakan syirik tatkala dia sama-sama mengatur syariat. Terlebih lagi misalkan si fulan ini atau kelompok ini, kelompok A, kelompok B mematuhi para ulama yang telah jelas haram hukumnya dihalalkan. Enggak, riba itu halal. Ya. Riba itu halal asalkan dibayar. Nah, ini adalah sesuatu yang jelas haramnya. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan yang namanya jual beli, perniagaan dan mengharamkan riba. Terus datang yang dikatakan ulama atau ditokohkan oleh seseorang mengatakan enggak, itu halal. Itu mungkin salah saja penafsirannya dan A dan B dan C. Ya. Maka ini apa? Orang yang mentaati ulama demikian atau mengikuti pemimpin ya yang mengatakan bahwasanya judi itu halal, tidak apa-apa, dilegalkan ke semua daerah, misalkan di negeri X, nggak boleh semuanya halal, nggak apa-apa perjudian di mana-mana karena dia halal. Maka apabila ditaati pemimpin dan ulama seperti ini, dia telah melakukan kesyirikan. Dan kesyirikannya bukan kesyirikan biasa, tapi kesyirikan besar. Karena itu adalah kekhususan Allah. Mengatur syariat, mengatur takdir itu adalah hak prerogatifnya Allah, bukan makhluk. Tatkala seseorang berkecimpung di dalam masalah tersebut, maka dia telah menjadikan Allah itu tandingan. Makanya di sini tulis faqad ittakhadhahum arbaba. Maka dia telah menjadikan mereka semua ya sebagai Tuhan selain Allah. Ya, jadi apa sebabnya tadi? Sebabnya karena para ulama dan para pemimpin ya mereka dijadikan umat-umat sebagai tempat pensyariatan hukum ya, dan hukum mereka lah yang dipakai. Itulah menyebabkan apa? Syirik besar. Baik, kita bawakan dalil-dalil atau statement-statement, argumen-argumen yang mendukung akan pernyataan beliau ini. Bahwasanya hal tersebut adalah hukumnya haram, bahkan syirik besar. Yang pertama yaitu dari perkataan sahabat yang mulia ahli tafsir di kalangan para sahabat Abdullah bin Abbas ya, yang dia terkenal dengan keilmuannya, pernah mengatakan suatu statement ya, yang mana mengatakan yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taqulu qala Abu Bakar Umar. Hampir saja kalian itu ditimpa batuan besar dari langit ya, disebabkan ulun mengucapkan, anak mengucapkan perkataan Rasul, sedangkan kalian mengatakan perkataan Abu Bakar Umar. Maksud daripada statement beliau ini adalah mereka mengedepankan perkataan Abu Bakar dan Umar ya, dibandingkan perkataan Rasul. Ya. Berarti apa? Dia mengedepankan perkataan ya pemimpin. Abu Bakar dan Umar adalah khalifah pertama dan juga khalifah kedua. Ya. Mengedepankan perkataan pemimpin dibandingkan perkataan Rasul. Yang mana Rasul adalah salah satu yang Allah juga
sampaikan syariat-syariat melalui dirinya. Rasul adalah seorang yang Allah sampaikan syariat-syariat melalui dirinya. Dia lebih mengedepankan perkataan Abu Bakar dan Umar, mengedepankan perkataan pemimpin, pemimpin muslimin daripada perkataan Rasul. Maka apa kata dia? Hampir saja atau bisa saja nanti batu dari langit diturunkan oleh Allah sebagai perbuatan kalian yang menentang atau mengedepankan perkataan pemimpin daripada perkataan syariat. Yang mana kita ketahui itu adalah sesuatu yang tidak mustahil. Allah Azza wa Jalla telah menceritakan kepada kita salah satunya di dalam kisah lahirnya Nabi Muhammad, yang mana Raja Abraha mengirimkan tentara gajah, kemudian Allah berikan batu-batu yang menyatakan batunya itu berasal dari api neraka yang pedih. Wa arsalat alaihim sayran ababil, dan Allah mengirimkan kepada mereka burung ababil tarmihim bihijawatin min sijil. Tugas mereka adalah melempari para tentara Abraha dengan batu-batu yang menyala dari sijil, yaitu dari langit. Ini adalah sesuatu yang mudah bagi Allah. Begitu juga pada saat zaman Nabi Lut alaihissalam, yang kaum mereka itu membangkang kepada nabinya, menyeleweng daripada perintah Allah, melakukan perbuatan homoseksual. Allah juga turunkan kepada mereka batu-batu yang besar. Inna arsalna alaihim hasiba, sesungguhnya kami menurunkan kepada penduduk Sodom, negeri Sodom, hasiba. Hasiba itu adalah batu besar. Illa alahu, kecuali kepada keluarga Nabi Lut. Keluarga Nabi Lut Allah selamatkan dari bencana tersebut. Sedangkan kaumnya diberikan batuan-batuan yang besar. Ini adalah bukan mustahil bagi Allah Taala. Dan di sini Abdullah bin Abbas ingin mengatakan, antum nih, kalau antum lebih mengutamakan perkataan pemimpin daripada perkataan syariat, daripada perkataan Allah dan Rasulnya, antum ini bakal celaka. Antum ini bakal celaka. Itu bisa saja batu-batu yang besar turun dari kaki. Nah, di sini di dalam hadis ini atau asar ini, asar ini adalah sesuatu yang disandarkan dari sahabat. Itu namanya asar. Kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi. Nah, asar ini memiliki hukum rafa. Perkataan sahabat ini memiliki hukum dia diangkat, disamakan dengan hadis. Kenapa? Karena sahabat tidak mungkin mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan syariat, kecuali dia telah diambil dari Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang didapat? Hubungan hadis ini dengan bab, atau asar ini dengan bab, yaitu orang-orang yang mengedepankan perkataan Abu Bakar dan Umar daripada perkataan Rasul. Berulang, orang-orang yang mengedepankan perkataan Abu Bakar dan Umar, pemimpin, daripada seorang Rasul, yaitu syariat, yang Allah sampaikan syariat melalui dirinya, termasuk daripada menjadikan mereka Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Jadi kalau orang melakukan hal demikian, telah jelas baginya bahwasanya benar ini perkataan Rasul. Ini perkataan ini salah, sudah jelas baginya, sudah nampak kebenaran. Masih saja dia mengikuti perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini bukan lagi dinamakan dosa, tapi ini dinamakan apa? Syirik besar. Karena dia sudah tahu yang benar, yang jelas dan benar hukumnya telah dikatakan oleh ulama dan dalil-dalilnya makul, masuk akal, dan semisalnya dan dalilnya lebih kuat, dia malah mengedepankan perkataan ulama atau perkataan pemimpin dari yang tadi, maka dia telah melakukan syirik besar. Waliyadzubillah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, qad ajma'al ulama. Para ulama itu telah bersepakat. Apa kesepakatan mereka? Idza istaghana lahu sunnatu Rasulullah SAW, apabila telah nampak, telah jelas ajaran syariat Rasulullah SAW, falam yada'ha li qawli ahad, maka tidak pantas baginya untuk meninggalkan perkataan Rasul tadi karena ucapan seseorang. Dia harus mendapatkan perkataan Rasul, mengedepankan syariat,
ya, dibandingkan perkataan fulan pemimpin atau fulan ulama. Kenapa? Karena bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Waliyadzubillah. Inilah kita pentingnya belajar yang namanya syirik. Syirik itu banyak ya macamnya. Salah satunya kita taat kepada selain Allah ya dalam hal memaksiati Allah. Itu adalah kesyirikan. Taat kepada selain Allah dalam memaksiati Allah itu adalah termasuk kesyirikan. Nah, asal ini tadi yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ini ada sebab muasalnya. Jadi Abdullah bin Abbas ini terjadi yang namanya perdebatan masalah tentang tamattu, haji tamattu. Ya, haji itu modelnya ada 3. Semuanya benar diajarkan dari Nabi. Ada modelnya tamattu. Tamattu itu gimana? Dia umroh dulu, kemudian haji. Kemudian lagi ada yang haji itu modelnya qiran. Ya. Jadi bareng-bareng haji dan umroh dibarengin, enggak ditutup dengan tahallul. Kemudian yang terakhir adalah ifrad, ya, haji saja tanpa umroh. Ini semuanya benar, ya, datang dari Nabi Muhammad SAW. Tinggal pian-pian pilih bagaimana caranya. Nah, si Urwah bin Zubair, rahimahullah, yang salah seorang tabi'in, ya, dia mengatakan, nah Abu Bakar dan Umar melarang yang namanya haji tamattu. Gak ada istilah haji tamattu itu gak ada. Umroh berdulu gak ada. Haji itu dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau yang misalkan tamattu berarti dia sampai ke Mekah, sampai ke negeri Mekah itu mungkin pada tanggal-tanggal sebelumnya, tanggal 5, tanggal 4 dia umroh dulu, kemudian dia stay tinggal di Mekah, ya, kemudian menunggu waktu haji. Nah, itu dinamakan tamattu, ya, umroh dulu baru haji. Nah, si Urwah yang mengatakan Abu Bakar dan Umar telah melarang hal demikian, yang belum jelas kebenarannya, ya. Dia mengatakan demikian, gak boleh haji tamattu, gak boleh. Kata Abdullah bin Abbas, boleh. Tamat Nabi SAW. Nabi itu pernah haji tamattu dan dijelaskan kepada para sahabat, ya. Kemudian beliau di sini menjelaskan, ya, inilah yang dikatakan oleh orang-orang, ya. Oleh 15 Qurahum sayyidakum, aku diperlihatkan bahwasanya mereka akan hancur, akan binasa. Kenapa akan hancur? Qala Nabi mengatakan demikian, wa yaqul naha Abu Bakar Umar. Sedangkan dia lebih mengedepankan ucapan Abu Bakar dan Umar melarang tadi. Menunjukkan apa? Ini adalah sesuatu yang tidak boleh, ya. Kalau benar dalilnya sama-sama sahih, sama-sama jelas, ya. Tidak boleh seseorang apa? Mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, oleh syariat. Syariat mengharamkan apa? Haji itu 3 tipe. Mau tamattu terserah, mau qiran terserah, mau ifrad terserah. 3-tiganya boleh. Nah, ini orang mengharamkan, katanya Abu Bakar dan Umar melarang akan yang demikian. Maka ini bisa termasuk ke dalam kesyirikan, ya. Jadi jangan sampai kita mengedepankan perkataan pemimpin atau perkataan para ulama daripada ajaran syariat yang telah jelas kebenarannya, telah sahih, telah valid. Maka kita harus mengedepankan apa? Perkataan syariatnya. Ini adalah salah satu daripada hadis atau asar yang datang kepada kita yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Baik. Kemudian yang kedua dari perkataan dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi yang pertama tadi hubungannya, kolerasinya dengan bab, ya, orang-orang yang mengedepankan perkataan pemimpin, ya. Orang-orang yang mengedepankan perkataan pemimpin daripada perkataan Nabi atau syariat itu termasuk daripada menjadikan mereka Tuhan tandingan selain Allah. Ya, baik, kita lanjutkan. Di sini kemudian beliau membawakan statement berikutnya atau dalil berikutnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, "Ajitu li qaumin 'arafa al-isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila Sufyan." Aku sangat terheran-heran dengan suatu kaum
yang dia telah mengetahui isnadnya. Maksud isnad di sini adalah hadisnya telah sahih, ya. Hadisnya telah benar, telah valid, ya. Sahihnya juga telah divalidkan oleh para ulama. Akan tetapi apa? Yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Mereka lebih mengedepankan pendapat Imam Sufyan. Sufyan di sini adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di dalam ilmu hadis itu ada dua Sufyan yang recommended, ya, yang masyhur di kalangan ulama hadis dan fikih. Satu Sufyan Ats-Tsauri yang dimaksud dalam perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini, ya, Sufyan Ats-Tsauri, dan satunya adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri ini tinggalnya di Kufah, sedangkan Sufyan bin Uyainah ini tinggalnya di Madinah. Nah, orang-orang Kufah itu lebih mengedepankan perkataan Sufyan Ats-Tsauri daripada ucapan Allah dan juga ucapan Rasulnya. Dia bertaklid atau fanatik juga. Pokoknya ujar Imam Sufyan kayak ini udah hendak salah, hendak bujur, timpati dengan Imam Sufyan atau ini tidak boleh. Ulun juga anjurkan dan ulun bilang kepada teman-teman, kalau ada perkataan ulun atau perkataan ustaz-ustaz yang lainnya dia menyelisihi, ya, daripada syariat, maka jangan diikuti. Karena manusia itu tidak maksum. Manusia itu dia pasti salah, ya. Enggak semuanya benar. Kalau dia sesuai dengan ajaran syariat Allah dan Rasulnya ikuti. Kalau salah maka ditinggalkan, ya. Seperti itu, ya. Jangan diikuti. Bahkan sampai fanatik buta, taklid buta. Ini bisa menyebabkan apa? Dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam syirik besar. Tahu sudah hukumnya riba itu haram. Tahu sudah misalkan hukumnya mencuri itu haram, korupsi itu haram. Ada pemimpin, ada ulama mengatakan enggak, itu halal. Ngumpati ini sudah jelas ini. Syariatnya sudah jelas, malah diikuti para ulama dan juga para pemimpin yang demikian. Ini bisa dikhawatirkan terjerumus ke dalam yang namanya kesyirikan besar, ya. Jadi Imam Ahmad, ya, di sini beliau mengatakan, saya heran orang-orang suatu kaum yang mengenal sahih hadisnya, dia malah pergi atau malah taklid buta kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Allah Ta'ala telah mengatakan, ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahu fitnah aw yusibahu adzabun alim. Hati-hati, waspada, ya, waspada, hati-hati. Apa yang harus kita waspadai? Dari orang-orang yang menyelisihi perintah perkataan Rasulnya, ya, perkataan syariat. Apa yang dapat antusi bau fitnah? Bisa jadi orang tersebut tertimpa fitnah, dan bisa jadi yusibahu adzabun alim, tertimpa azab yang pedih, ya. Kemudian ditanyakan, ya, dikatakan oleh Imam Ahmad, ada 5 fitnah. Apa maksud fitnah dalam ayat Quran tadi, ya, surah An-Nur ayat 63? Apa maksud fitnah? Kata beliau, al-fitnatu asyirk. Fitnah daripada ayat tadi maksudnya adalah kesyirikan, ya. Yang mana kita telah ketahui, terkadang seorang apa? Mentaati perkataan orang lain, ya, mengedepankan perkataan orang lain dibandingkan syariat yang benar, yang valid, maka bisa apa tadi? Jatuh ke dalam kesyirikan. Dan ini adalah tafsiran yang benar, ya. Fitnah di sana adalah syirik, ya. Orang tersebut bisa jatuh ke dalam syirik. Kemudian apa? Yusibahu adzabun alim, ditimpa oleh Allah Taala dengan segera. Sebab syar'i yang mendapatkan seseorang itu ditimpa musibah, yaitu apa? Dia mengedepankan perkataan orang lain dibandingkan syariat, ya. Dia ditimpa azab yang pedih. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang dia mengedepankan, ya, perkataan yang lain dibandingkan syariat, mereka mendapatkan musibah yang besar. Contohnya, kalau nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi terdahulu mewasiati, menasihati yang ini yang benar, yang ini
homoseksual, jangan juga menangkap timbangan dengan culas dan semisalnya. Tapi mereka apa? Masa bodoh. Tapi mereka apa? Tidak taat, mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan para pemimpin. Pada saat itu apa yang ditimpa? Diberikan Allah Azza wa Jalla adab. Salah satunya seperti kaum homoseksual dijadikan apa? Dihempaskan ya dari tanah yang ke atas, kemudian dihempaskan dari bawah. Contohnya lagi seperti kaum yang lainnya ya, yang Allah kaumnya Nabi Musa ya, yang membangkang kepada Allah, Fir'aun dan tentara-tentaranya Allah lenyapkan di dalam laut. Ya. Ini sebab apa? Dia menyelisih perkataan syariat ya, atau mengedepankan perkataan syariat. Ya. Jadi kata beliau, al-fitnah asyirk. Fitnah dalam ayat tadi adalah syirik. Orang bisa tertimpa kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbi syai'un min az-zikri fayahlik. Bisa jadi gara-gara dia menolak sebagian ajaran Rasul, perkataan Rasul, Allah tanamkan dalam hatinya sikap menyimpang. Dan itu adalah sebab kebinasaan orang tersebut. Jadi dikasih Allah sebab syar'i ya. Bisa jadi orang yang asalnya dulu taat, ya, beribadah, taat dalam menuntut ilmu ya. Dan pada suatu ketika dia mengedepankan perkataan ustaz favoritnya ya. Mengedepankan ustaz yang misalnya dia Masya Allah segi ilmuwan, pasti bujur halus dan semisalnya. Intinya ustaz itu bang benar ya. Padahal telah jelas-jelas dia perkataannya menyelisih perkataan syariat. Dia taklid juga kepada ustaz tersebut, atau taklid juga kepada sesuatu ormas atau sesuatu misalnya golongan, taklid juga fanatik ya. Maka dia telah tahu dalilnya benar, tapi mengikuti yang lain, ini bisa masuk ke dalam syirik besar. Bisa masuk ke dalam syirik besar. Yang Allah bisa jadikan hatinya menyimpang. Dulunya taat, sekarang ahli maksiat. Dulunya sering menuntut ilmu, sekarang jadi futur. Bahkan apa? Bahkan dia malah membenarkan perkataan-perkataan yang salah, perkataan-perkataan yang telah diharamkan oleh Allah. Ini termasuk daripada perbuatan yang membinasakan. Jadi jangan kita mengedepankan perkataan siapapun, bahkan orang tua kita sendiri. Tatkala apa? Tatkala dia menyelisih ajaran syariat. Kalau yang tetap di dalam ajaran syariat, makin tidak mengapa. Contohnya, abah kita menyuruh kita sholat. Ini kita taat kepada selain Allah, ya. Tapi siapa yang menyuruh sholat itu? Allah, ya. Jadi kalau dia kita mentaati kepada selain Allah, dalam ketaatan kepada Allah itu bukan syirik. Bos kita misalkan menyuruh tolong Pak dibaiki tentang keluarga, tolong Pak disambung keluarga. Nah ini menyambung tali silaturahim. Ya. Ini yang menyuruh siapa? Bukan Allah. Tapi ini dalam apa? Dalam perintah Allah. Nah mentaati yang demikian ini bukan syirik. Tapi yang syirik itu bagaimana? Dia taat kepada pemimpin, taat kepada para ulama di atas memaksiati Allah. Salah satu memaksiati Allah itu gimana? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Hati-hati, ya. Ini bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal membawakan redaksi ini, ya, untuk menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya apabila orang-orang mengedepankan ulama, yang pertama tadi mengedepankan pemimpin, sekarang mengedepankan ulama, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Orang-orang yang mengedepankan ulama, apalagi ulama kibar, ya, yang menurut mereka tidak akan bermasalah, ya, maka ini hati-hati. Bisa apa? Bisa dia terjerumus ke dalam kesyirikan apabila pendapatnya tadi, perkataan ulama kibar tadi, ya, menyelisihi aturan syariat. Adapun ulamanya tadi, dia tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Dia ijtihad. Dia memilih umum, yang dia memiliki kemampuan dalam hal tersebut, ilmu fikih, ilmu hadis, dia berijtihad. Oh yang bujuri
pendapat A, bukan pendapat B. Tapi dalam ijtihadnya tadi salah. Nah, yang masalah umatnya, kaumnya mana taklid buta terhadap ustadz atau pemimpin tersebut. Ya. Maka ini jangan dilakukan. Ya. Kalau jelas sudah dalilnya yang benar adalah perkataan B, kita harus mengikuti perkataan B. Walaupun ustadz atau pemimpin tersebut adalah orang yang ditokohkan, orang yang dipercayai. Ya. Karena bisa jadi itu adalah sebab kesyirikan. Sebab kesyirikannya bukan masalah kita kepada pemimpin, kepada ulama tersebut, tapi kita lebih taat dengan konsep aturan dia daripada konsep aturan Allah yang telah jelas kebenarannya. Ya, inilah yang dapat menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang pertama dari pemimpin, yang kedua mengedepankan ulama, termasuk apa? Termasuk menjadikan mereka Tuhan-Tuhan nantinya selain Allah. Baik, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lagi membawakan dalil dari firman Al-Quran, ya, ini mengedepankan para ulama dan juga nabi sekalipun. Mengedepankan para ulama. Ya. Di sini dijelaskan dari Adi bin Hatim, ya, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya dia telah mendengar Nabi Muhammad SAW membacakan ayat di dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah, semuanya wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu illa ilaha wahidan. Artinya sifatnya orang Yahudi dan Nasrani, ya, ini Allah kabarkan, ya, sifatnya orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka menjadikan ahbar dan rubban. Ahbar itu adalah para ulama. Jadi kalau yang pendeta itu bahasanya habrun, jamaknya ahbar, ya. Orang-orang berilmu di kalangan Nasrani itu ahbar. Kalau di kalangan Islam itu sebutnya ulama. Ya, ini kita kalau ahbar, mereka menjadikan orang-orang berilmu di kaum mereka atau pendeta-pendeta mereka, warubbanahum, dan para ahli ibadah, ya, di antara mereka, ya, arbab min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Disebut lagi sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Lah, kok bisa? Kenapa demikian? Mereka Allah SWT mengatakan menjadikan pendeta-pendeta atau menjadikan para ulama-ulama Nasrani, ya, para ulama-ulama Yahudi dan ahli ibadah sebagai tandingan selain Allah. Nah, dijelaskan di dalam kisahnya. Jadi ayat ini, ya, surah At-Taubah ayat 31 ini ada cerita menarik di sana. Ada cerita menarik, ya. Jadi Adi bin Hatim, ya, tatkala sampai dakwah Rasulullah SAW kepada kaumnya itu namanya kaum Ta'i, ya. Jadi kabilah Ta'i, namanya kabilah Ta'i, ya. Ada kabilah kabilah Quraisy, misalkan. Ada kabilah misalkan Hashim. Ada kabilah Ta'i. Nah, ini kabilah Ta'i, ya. Adi bin Hatim ini adalah kabilah Ta'i. Tatkala dakwah Rasulullah SAW datang sampai ke kaum Ta'i, ya, si Adi bin Hatim ini dia pergi ke Syam, menjauh dari hal tersebut. Yang mana dia pada dahulu pada zaman jahiliyah dia telah tanasor, dia sudah beragama Nasrani, ya. Dia tatkala sampai dakwah Rasul dia pergi ke Syam. Singkat cerita, ya, kaum Ta'i ini, ya, ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dengan mereka ditawar. Salah satu yang ditawarnya ini adalah saudaranya, saudara Adi bin Hatim, ya. Kemudian dengan kelembutan Nabi Muhammad SAW, dengan keramahan Nabi SAW, baiknya Nabi Muhammad SAW, itu dibebaskan semua. Salah satunya juga apa? Saudaranya daripada Adi bin Hatim ini. Melihat saking baiknya Islam yang diajarkan oleh Rasul, ya, dia tertarik dengan Islam. Masuklah saudara perempuan ini dengan kepada Islam juga, masuk Islam juga saudara perempuan ini. Kemudian saudara perempuan ini pergi ke Syam, menyuruh Adi bin Hatim ini untuk kembali ke Madinah dan masuk ke dalam Islam. Singkat cerita, Adi bin Hatim kembali ke Madinah, ya, dan kaumnya
tatkala kedatangan Adi bin Hatim ini ya, mereka langsung sibuk, wah pemimpin kita datang, Karena apa? Adi bin Hatim ini adalah anaknya pemimpin. Hatim, abahnya ini adalah pemimpin kaum. Ya, Hatim, nama abahnya itu Hatim ya. Hatim ini terkenal dengan jawab, orang dermawan, pemimpin kaum, pemimpin suku ya. Ini anaknya ya, anaknya dipanderakan di kaumnya. Singkat cerita, dia masuk ke dalam atau mendatangi Rasulullah SAW, dan di lehernya tergantung salib yang besar terbuat dari perak ya, yang mana dari negeri Syam ya. Dia mengalungkan salib besar di lehernya. Kemudian di sana Nabi SAW membacakan ayat ini di hadapan Adi bin Hatim. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, sampai akhir ayat. Mereka orang Yahudi dan Nasara menjadikan pendeta-pendeta mereka atau rohib-rohib mereka atau juga apa? Ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Lalu bertanyalah atau berkatalah si Adi tadi, faqultu lahu inna lasna na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka. Enggak, kami tidak menyembah pendeta, kami tidak menyembah yang namanya ahli ibadah, enggak. Tapi kata Nabi SAW, bukankah alaisa yuharrimuna ma ahallallah fa tuharrimuna? Bukankah mereka telah mengharamkan apa saja yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kaum mereka mengikuti pendapat tersebut, dan mereka juga menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, dan pengikutnya kaumnya juga mengikuti hal tersebut. Fakul bala, kemudian Ali bin Hatim mengatakan, ya benar, seperti itulah yang terjadi di Nasara dan juga Yahudi ya. Mereka lebih mengutamakan pendeta-pendeta dan ahli ibadah mereka. Fatil ibadah itu termasuk daripada menyembah mereka. Itu termasuk menyembah mereka. Karena yang dipahami orang-orang sekarang ini ya, ibadah itu cuma sholat, doa dan semisalnya. Tahukah kita semua, maksud daripada ibadah itu adalah taat, ketaatan. Ya. Apabila seseorang taat ya, pada sesuatu yang memaksiati Allah, nah ini termasuk daripada sesuatu yang membahayakan, akan kesyirikan. Ya. Kenapa dikatakan ibadah? Karena yang pertama, ibadah dari segi bahasa itu adalah taat. Ibadah dari segi bahasa itu taat. Ulun taat kepada ulun, artinya ulun beribadah kepada ulun. Ulun taat kepada guru ulun, berarti artinya ulun beribadah kepada ulun, kepada guru ulun. Misalkan lagi Mas Habib taat kepada pemimpinnya, maka dikatakan Mas Habib itu beribadah pada pemimpinnya secara bahasa. Ya. Jadi taat, ibadah itu adalah taat. Ini dari yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan makna Tuhan. Apa dari makna Tuhan? Makna Tuhan mencakup tiga aspek: penciptaan, kekuasaan, dan juga pengaturan. Nah, di sini ikut campur nimbrung dalam masalah pensyariatan. Yang telah jelas halal diharamkan, yang telah jelas haram dihalalkan. Maka inilah yang disebut dengan ibadah. Nabi sudah mengatakan fatilka ibadatu. Itulah yang disebut dengan ibadah. Kalian taat benar bahwa pendeta-pendeta dalam ahli ibadah, dalam pemimpin-pemimpin. Itu yang disebut dengan ibadah. Kemudian di akhir hadisnya Nabi SAW mengajak Adi bin Hatim untuk masuk Islam. Dan alhamdulillah Adi bin Hatim masuk Islam, dan beliau adalah salah seorang yang termasyhur juga di kalangan sahabat ya, karena dia pemuka kaum ya. Jadi Adi bin Hatim ini walaupun dia dulunya Nasrani, tapi karena hidayah Allah SWT diberikan kepadanya, pada saat Nabi SAW mengajaknya untuk berpikir, mengajaknya untuk rasional dalam menimbang sesuatu hal, dia setelah itu baru masuk Islam yang telah diberikan hidayah oleh Allah SWT. Maka ibadah itu bukan sekedar sholat, bukan sekadar puasa, dan juga bukan sekadar haji dan semisalnya, tapi ketaatan ya kepada Allah itu juga ibadah. Maka ketaatan kepada selain Allah itu bisa dapat masuk ke dalam kesyirikan ya. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Sa'di
beliau pernah membawakan riwayat dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ditanya oleh seseorang, bagaimana menurutmu dengan ayat ini? Apa maksudnya? Ayat yang tadi kita baca. Apakah mereka disolati atau dimintai doa? Ya. Jadi pendeta-pendeta tadi disolati kan? Jadi disangka Tuhan selain Allah. Apakah pendeta tadi dimintai doa kan? Jadi dikatakan Tuhan tandingan selain Allah. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, lah, enggak, bukan itu maksudnya. Akan tetapi mereka telah menghalalkan apa saja yang diharapkan Allah. Pengikutnya ikut-ikutan menghalalkan yang haram. Ya. Kemudian mereka mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, maka pengikutnya juga mengikuti hal tersebut. Itulah yang disebut dengan tandingan selain Allah. Inti dari bab ini ya mengajarkan kepada kita semua kalau yang namanya ajaran syariat dari Allah dan juga dari Rasulnya itu telah jelas, telah benar, dan bahkan ijma di sana. Ada pemimpin, ada suatu ulama, ada juga orang di bawah mereka mengatakan, lah ini bukan, yang ini maksudnya halal, ini maksudnya haram. Maka kita lebih mengedepankan, lebih taat kepada perintah atau ajaran syariat tadi, maka itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Ada pun orang yang tidak tahu ya, misalkan di pedalaman dan semisalnya, inilah beda lagi kasusnya. Jadi guru akan merincikannya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, ya, wa'alam, ketahuilah bahwasanya mengikuti ulama dan pemimpin dalam masalah penghalalan yang telah diharamkan Allah dan pengharaman yang telah dihalalkan oleh Allah itu terbagi menjadi tiga. Ya. Mengikuti ulama dan pemimpin dalam masalah penghalalan yang haram, pengharaman yang halal. Itu ada tiga. Pertama, kaum tersebut mengikutinya dengan ridho, bahkan menentang hukum Allah. Ridho, suka dengan hukum yang diwejangan oleh pemimpin, diwejangan oleh ulama, suka bahkan murka terhadap hukum Allah. Maka kata beliau ini bisa dikhawatirkan kufur, bisa dikhawatirkan dia keluar dari agama Islam. Yang pertama, kalau dia ridho, suka ya, dengan hukum tersebut, padahal hukum itu jelas halal dan haramnya, dia mengikuti karena panutannya, ya, sosok misalkan yang dia tokohkan, dia mengikuti, bahkan lebih murka kepada hukum Allah, ini salah, pokoknya benar tuh si ulama fulan, pemimpin fulan, maka ini bisa seseorang tersebut keluar dari agama Islam. Poinnya dua, suka dan benci terhadap hukum Allah. Yang kedua, an yutabi'ahu fi dzalika radiyan bi hukmillah. Mereka kaum tersebut mengikuti pendapat tadi, ya, suka juga dengan hukum Allah, ya, akan tetapi dia mengikuti pendapat ulama, pendapat pemimpin, yuridu wajibah. Ada maksud, kepentingan pribadi, ya, ada maksud, ada kepentingan pribadi. Tapi dia meyakini dalam hatinya yang benar itu pasti hukum Allah dan Rasul. Gak mungkin pemimpin ini benar, gak mungkin pemimpin ini yang ulama ini yang benar, tapi Allah masih benar. Aku bupatinya karena ada kepentingan. Misalkan ada bisnis kan, ada uang kan, atau ini disejahterakan pada misalnya, dia di hadapan masyarakat seakan-akan aku ini royal banget dengan pendapat pemimpin, dengan pendapat ulama yang menentang perintah Allah dan Rasulnya. Maka orang ini fasik, orang yang berdosa besar, ya, bukan keluar dari agama Islam. Beda dari kasus yang pertama, ya. Kasus yang pertama dia suka terhadap hukum tadi, kemudian apa? Menentang hukum Allah. Tipikal orang kedua, apa? Dia suka, ya, tapi ada maksud kepentingan pribadi, ya. Dan dia masih apa? Masih mengedepankan perkataan syariat Allah dan Rasulnya, itu pasti paling benar. Ini jatuh pada fasik, berdosa besar. Kemudian yang ketiga, ya, tipikal yang ketiga, an yutabi'ahu jahilan. Kaum tersebut mengikuti mereka karena tidak tahu. Misalkan dia tinggal di pedalaman desa, misalkan dia tinggal di tengah hutan,
Cuma ada satu orang ustadz di sana, nggak ada yang lain. Ya. Nah, ini kasusnya dia tidak tahu sama sekali. Maka terbagi dua, ya. Apabila orang tersebut yang terpencil tadi yang suku pedalaman misalkan dan semisalnya, ya, dia masih bisa untuk belajar seperti zaman sekarang ada internet, ada yang namanya apa, YouTube dan semisalnya, dia masih bisa untuk mencari kebenaran, ya. Tapi dia boleh meremehkan hal tersebut, udah aku ikutin itu aja, insya Allah benar. Ya boleh karena meremehkan, maka ini orang tersebut orang yang berdosa. Ya. Ini orang yang tipikalnya tidak tahu. Beda yang pertama dan kedua tadi, dia tahu. Tapi yang pertama menentang hukum Allah, ini bisa keluar dari Islam. Yang kedua dia tahu, tapi ada kepentingan pribadi, masih mengedepankan kepentingan, masih mengedepankan syariat, tapi dia mengikuti perkataan tersebut karena ada kepentingan, ada niat terselubung. Ini masih masuk dalam orang yang berdosa besar. Tapi orang yang tidak tahu sama sekali, ada dua tadi. Kalau dia masih bisa diakses ilmu tersebut, ya, diperoleh ilmu tersebut, mungkin ada seorang yang musafir datang ke desa tersebut, ya, orang musafir tersebut berilmu, ya, ingin mendapatkan ilmunya, bisa dia padahal, tapi dia molek, tapi dia malas dan semisalnya, ini orangnya berdosa, tapi tidak keluar dari agama Islam. Yang kedua, orang tersebut tidak memungkinkannya mendapatkan akses tentang ilmu. Anggap saja dia tinggalnya di tengah hutan. Anggap saja misalkan dia tinggalnya di penjaga tower, ya, penjaga tower di laut. Ada kan yang di laut itu ada orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga laut atau melihat apakah terjadi tsunami atau misalnya, itu sendirian dia di sana. Maka orang-orang seperti ini yang tidak memungkinkan akses ilmu di sana, internet tidak ada dan misalnya tidak ada, orang di sini tidak mengapa, ya. Jadi dia tidak dijatuhi hukuman. Karena tadi ada unsurnya, ya, tidak sampai kepadanya ilmu karena susah, ya, karena kesulitan tempat dan akses. Ya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, salah satu redaksinya, man uftiya bi ghairi ilm, barang siapa yang dia diberikan fatwa, barang siapa yang dia diberikan ilmu oleh seseorang tanpa ada ilmu landasan yang benar, fa inna ithmu ala man aftahu. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, dosanya kepada orang yang memberikan fatwa. Misalkan ulun nih, memberikan misalkan fatwa atau memberikan misalkan suatu hukum misalkan kepada tempat-tempat terpencil, dan hukum itu la qadarullah ijtihadul salah. Ijtihadul salah di sana. Nah, maka orang-orang tadi yang mengikuti pendapat ulun, mereka tidak apa-apa. Tapi yang berdosa siapa? Yang berdosa? Aywa, ulun yang berdosa. Karena ulun yang memberikan fatwa tanpa ilmu yang benar, tanpa landasan yang valid, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka ulun yang berdosa. Ya. Nah, maka orang-orang yang dia terpencil, yang tidak bisa mengakses ilmu sama sekali, ini beda hukumnya. Tapi kalau orang sudah tahu kebenaran malah menyimpang kepada pemimpin dan ulama, ini yang bisa dikatakan syirik besar. Paham ya? Jadi orang yang tahu hukumnya sudah tahu, ini hadis sahih, ini ayat Quran benar, tapi dia malah mengikuti perkataan ulama dan perkataan pemimpin. Dia sudah tahu itu benar, dia mengikuti perkataan pemimpin dan juga ulama yang salah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Orang ini yang aspek yang mengikuti ini, dia bisa jatuh pada kesyirikan besar. Tapi beda kalau yang orang yang tidak tahu tadi, ulun tidak tahu, ya. Karena tidak tahu, terjerumus dalam hal yang demikian, maka ada dua tadi. Kalau dia bisa aja mengakses ilmunya, memperoleh ilmunya masih bisa, dia berdosa besar. Tapi kalau ada bisa sama sekali mengakses ilmu, memperoleh ilmu, maka orang tersebut tidak ada dosa baginya. Inilah Islam, ya. Dan sekarang bukuan dia sudah tahu ilmunya. Hati-hati. Jadi hati-hati, yang belum tahu itu masih Allah berikan uzur. Wa ma kunna ma'tadina hatta nab'atha rasulan. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah kami menghukum suatu kaum sampai di sana diutus seorang rasul, atau telah sampai kepada kaum tersebut dalil-dalil yang kuat. Ya.
Jadi Allah tidak mengajar suatu kaum apabila ilmu tidak sampai kepada mereka. Jadi pelajaran kita dalam bab ini adalah apa? Jangan taat kepada pemimpin dan kepada ulama, ya, tatkala memaksiati Allah. Itu inti daripada ajaran bab ini. Jangan taat kepada pemimpin atau ulama sekelas tokoh besar sekalipun tatkala memaksiati Allah. Kalau pemimpin tadi dan ulama tadi tidak memaksiati Allah, maka wajib kita taat. Bahkan perkara mubah pun wajib taat kepada pemimpin. Misalkan dia pemimpin warga desa Pulau Rawa misalkan, wajib bagi mereka untuk gotong royong membersihkan RT-nya masing-masing. Ini kalau tidak ditaati mendapatkan dosa karena pemimpin ditaati, ya. Kecuali dia dalam masalah memaksiati Allah, tidak boleh ditaati, ya. Jadi taat kita pada mereka, ya. Adapun dalam memaksiati Allah, terlebih orang yang sudah tahu hukum benarnya yang ini dan yang itu, bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf meminta maaf, kita halal. Kebenaran mutlak adalah dari Allah Taala dan juga Rasulnya. Ada yang ditanyakan? Apa silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, yang pertanyaannya kedua. Yang pertama, apakah ini termasuk masuk di dalam tema kita? Ya. Ini bukan taat kepada pemimpin, bukan taat kepada ulama, tetapi ini taat kepada tradisi. Ya, tradisi ini di sini kan tradisi. Kalau kita diundang satuan, satuan umpamanya. Dan kalau umpamanya kalau di sini tradisinya hari Minggu begini kan pernikahan atau gitu kan, itu tidak ada di dalam syariat. Itu kan tradisi dan kita tahu itu tidak ada di dalam syariat. Lalu kita mendatangi apa ini masuk di dalam kategori tema Islam. Baik,